Menanggapi Roy Suryo sudah ditetapkan statusnya ya menjadi Roy CS apa? Iya, Roy Suryo CS. Apa sendirian doang? Kalau infonya Roy Suryo, baru Roy Suryo. Roy Suryo. Ini sudah ada penetapan terkait statusnya TSK. Gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat sih uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena asasi kasus hukumnya belum jelas, tapi orang udah divonis. Sementara kita lihat lagi penjelasan daripada universitasnya, katanya dia tidak langsung S1 tapi ambil apa namanya itu sarjana muda dulu. Kemudian lulus dari dia kan, berarti kan secara logika harusnya lulusnya dia itu tidak sama dengan lulusnya yang normal kan. Kalau dia masuk kuliah 80, mungkin dia selesai katakanlah 84 itu kan. Ya. Tapi masa sama langsung, kalau langsung kuliah dia ambil full, masa selesai 85 ya mestinya 86 kan gitu. Itu saya. Jadi secara logika kurang pas. Tapi karena profesor dari UI, dari apa itu UGM itu mengatakan berani menyatakan lulusnya 85, ya kita persilakanlah dibuktikan. Karena dia mengatakan dia menjaminkan gitu kan. Tapi kan secara logika kalau bachelor dengan S1 kan harusnya bachelornya itu ketika ngambil S1 dia lebih lama, ya kan? Tapi dia bilang lulusnya sama dan cepat itu ya. Nah, itu. Apa karena Pak Jokowi sendiri ini terbilang mahasiswa pintar atau pandai? Iya, katakanlah pandai misalnya. Tapi kan katakanlah abang ini tidak ambil apa kuliah full. Abang ini ambil kuliah full. Enggak, tidak full. Bachelor dulu. Masa sama lulusnya kalian berdua? Ya kan? Kalau dia ngambil diploma kemudian ambil S1, masa lulusnya sama? Itu dong Pak. Itu pemikiran saya. Jadi abang sepemikiran dengan Roy Suryo ya, dengan metode atau pemikirannya ya. Kemudian pergilah orang itu ke Jepang. Kemudian bawa isu baru lagi, katanya siapa namanya orang Batak itu, Rismon itu tidak benar lulusan Jepang S3 katanya. Ini makin aneh lagi nih. Sementara selama ini kan kita tahu dia lulusan S3 gitu. Tapi ahli-ahli yang dikirim oleh Polda itu ke Jepang katanya bahwa Rismon Sianipar itu tidak lulus katanya kan gitu. Jadi yang mana nanti benar kita lihatlah di pengadilan. Kemudian Polda Metro Jaya juga tidak menunjukkan asli daripada ijazahnya sampai sekarang. Mabes Polri juga, berarti kan yang berlakukan fotokopi. Tapi kok orang ditersangkakan begitu karena diteliti berkasnya kan itu. Jadi tapi kan ijazahnya dititipkan di Polres Solo Bang. Ya itulah makanya sedangkan menjadikan tersangka Polda Metro Jaya kan gitu. Harusnya Polda Metro Jaya. Harusnya dari pihak Polres Solo atau gimana kan? Harusnya di Jakarta Polda Metro Jaya. Ijazahnya. Oh, dititipkannya. Bukan di Polres Solo sana. Oh. Di Polres Solo sana apa dia? Kemudian laporannya Rismon Sianipar laporannya kan di Mabes. Tapi kan Mabes itu menghentikan tapi tidak pernah memperlihatkan asli yang Pak Jokowi itu di mana gitu. Demikian juga siapa namanya wakil presiden
sudah diperiksa ijazahnya, dia katanya alumni Singapura. enggak alumni Katolik. Oh. Tapi di Katoliknya tidak ada ijazahnya. Lalu dibilang alumni sekolah Kristen, tidak ada juga ijazah. Kemudian alumni Singapura katanya. Singapura juga hanya menyatakan lulus. Kemudian ngambil satu. Nah, kira-kira bagaimana penilaiannya ini? Kalau saya sih alam-alam lah, mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau menurut saya ya sudahlah, kan dia toh presiden kita selama ini yang dipilih oleh kalian kan. Kalau saya tidak memilih, dari awal saya nggak pilih, tapi istri saya kan milih, saudara-saudara yang lain milih. Nah, toh kita udah nikmati dia 10 tahun jadi presiden, ya sudahlah, bahwa dia bikin hutang sangat besar, ada 10.000 triliun katanya, ya toh itu utang negara, ya kita bayar lah kan gitu. Tapi dengan tidak adanya persesuaian pendapat, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, otomatis harga daripada dolar kan semakin tinggi. Ada yang rugi kita juga, gitu loh. Jadi kemudian Pak Gibran juga, Pak Gibran itu kan sudah 1 tahun ya, terus dimasalahkan dia. Jadi menurut saya ya kurang baik lah ya, lebih bagus udah diterima, nanti pemilihan berikutnya baru lebih selektif gitu loh. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau berpendapatnya saya itu, kalau saya jadi lawyernya pihak lawan ya udahlah langsung bikin perdamaian aja kan gitu, kalau saya, menurut saya ya. Tapi kalau menurut yang lain mesti dihantam terus gitu loh. Jadi akhirnya perhatian kepada masyarakat Indonesia otomatis berkurang. Demikian juga Pak Jokowi kan 2 tahun terakhir kan presiden dihantam terus, otomatis benar apa salah itu perhatiannya juga kurang gitu. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Pak Komarudin ya, ini sudah tahu karakter parcok manipulatif saat kasus Joshua. Ya, semua parcok enggak ngaku, dibongkar habis dan gool. Ya, demikian. Saya hanya punya doa ya, dan saya percaya dengan doa semoga dilindungi dan diberi kemenangan untuk orang-orang yang membela kebenaran. Nah, harusnya yang dibahas masalah foto itu milik siapa yang tertera pada kopi ijazah yang buat Japres. Nah, pengacara pembela kebenaran tampil luar biasa, pengacara Pak Kamarudin. Nah ya, ayo Pak Kamarudin ya, tolong turun tangan, tegakkan keadilan. Ya, demikian. Pembohong harus diberi pelajaran ya, supaya ke depan tidak hidup lagi pembohong untuk memimpin Indonesia ya teman-teman. Ya, semoga para penjuang kebenaran dan keadilan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saatnya Pak Komarudin ya turun gunung ya. Kita harusnya malu pada perjuangan dan pengorbanan mereka. Nah, betul sekali. Perkara belum jelas kok mentersangkakan orang negara abrudul ya. Muak suka-suka, penguasa muak ya. Sudah kacau negara ini. Orang terpidana berkeliaran ya. Nah, Pak Komarudin ya, ayo ajak pengacara-pengacara gabung untuk membela Roy CS yang sedang memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Jangan biarkan orang benar berjuang sendiri. Roy Suryo ya, duduk maju terus usut tuntas ijazah palsu Jokowi dan Gibran demi kebenaran. Nah, demikian.
kupas habis Prof suarakan terus keadilan demi tegaknya bangsa ini. Nekatnya Jokowi dan polisi ini memikirkan Gibran yang gak punya ijazah dan juga belum umur 40 saat calon Wapres. Nah, tegakkan keadilan dan kejujuran. Banyak kasus besar yang tersentuh apalagi kalau sudah menyangkut orang-orang besar. Nah, tidak mungkin DR Roy Suryo duduk di penjara. Ini mokal keadilan kalah dengan kedoliman keabadian ya. Ya, demikian ya. Kami sangat mengharap Bang Komarudin bantu trio RRT dalam persidangan ini. Nah, bravo Pak Komarudin Simanjuntak, semoga nanti mendampingi orang yang mencari kebenaran demi pendidikan di Indonesia yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia nanti ya. Pemimpin dahlim oleh Allah pasti akan hancur cepat atau lambat. Nah, kita hanya berdoa biarkan tangan Allah yang bertindak menumpas kejahatan di negeri ini. Ya, pembohong dolim sebentar lagi menerima hukum Allah Orang jujur membela kebenaran dan keadilan dilindungi Allah Semoga para pengacara yang punya hati nurani untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan segera membantu Roy Suryo Rismo Tiva CS untuk membela dan harus ingat kebenaran, kejujuran, dan keadilan akan datang mencari jalannya sendiri. Nah, maju terus Pak Roy Suryo CS. Insya Allah melindungi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Nah, demikian Pak Komarudin bantu peneliti kebenaran Semangat Rismon CS perlu dibantu. Turut prihati atas matinya keadilan atas Roy Suryo CS. Nah, betul Bang Komarudin kita harus bantu perjuangan Roy Suryo CS untuk menyingkap tindak kriminal ijazah palsu Jokowi dan Gibran tersebut Kasus ijazah palsu akan menemui jalan yang terang benderang. Nah, harusnya Pak Komarudin jadi ketua KPK tolong usulkan sebentar lagi Bang Hotman Paris akan membantu Pak Rismon Sinaipar Saya yakin itu. Nah, demikian, semoga bapak-bapak pengacara se-Indonesia yang punya hati nurani dan otak cerdas yang nasionalis jangan diam dan jangan tidak peduli dengan ketidakkeadilan dan kedoliman yang jelas terpang menimpa rakyat kecil di negara kita ini. Demikian, siapa gabung lawan polisi politikus di sini. Ayo rapatkan barisan untuk pengacara-pengacara penegak keadilan Bapak Komarudin. Semoga masih ada yang membela kebenaran. Amin. Pak Komarudin wow, keren ulasannya sering tak terduga kalem lagi. Nah, kebanyakan rakyat Indonesia ingin kejujuran Joko Widodo tentang ijazah asli. Nah, untuk para pengacara yang jujur dan berkompeten hayo bersatu tegak keadilan, bantu RRT yang berjuang demi anak bangsa supaya tidak lagi ada terjadi calon para penjabat yang ijazahnya abal-abal. Nah, ini baru orang benar. Maju terus, Tuhan memberkati beliau. Demikian. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kami rakyat Indonesia berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, pemurah bersama orang-orang yang beriman. Maka binasalah orang-orang yang berdusta lagi. Beri makanan binasa melampaui batas. Amin. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Pengacara penegak kebenaran Pak Komarudin maju terus.
Pak Komarudin, Jokowi ini terlalu banyak menabrak hukum dengan semenang-menangnya. Nah, demikian pemimpin begis ya, jika memenjarakan rakyat yang mengkritiknya ya. Hukum sudah dipermainkan di negeri ini. Sudah saatnya pergerakan masa dermawan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nah, demikian, penguasa sudah pembohong ditambah biadab pula. Naujibillah, ya Allah, semoga disegerakan kesesatan ini lebur dan hancur. Nah, Pak Komarudin, bantulah Roy Suryo CS turun tangan untuk mengungkapkan ketidakadilan yang dialami Roy Suryo CS itu. Turunlah Bang Komarudin ya, bela kebenaran, salam horas ya. Demikian. Menegakkan kebenaran laksanakan menegakkan benang basah ya, tapi yakin kebenaran akan muncul pada saatnya. Nah, pemikiran Pak Komarudin pun daging semua. Nah, penegak hukum di negeri ini tidak dapat dipercaya. Masyarakat banyak yang kecewa. Ya, ijazah Jokowi publikasikan ya dulu, kemudian ke media seluruh Indonesia, polisi dan Jokowi benar. Nah, terima kasih sudah berkomentar Pak Komarudin. Saya rakyat biasa juga tidak percaya dengan cara-cara polisi ini. Ya, aneh banget, makanya presiden malah berpihak pada ijazah palsu dan nggak punya ijazah. Ya, demikian. Semoga Bapak bisa jadi pengacara Roy Suryo CS, duduk dan wajib bagi Roy Suryo Rismo Dertiva memakai pengacara-pengacara yang profesional demi tidak adanya hitam di atas hitam hukum-hukum yang dipermainkan. Nah, ijazah yang asli aja nggak pernah diperlihatkan, kok bisa jadi tersangka ya. Salam dari NKRI harga mati.